Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network. Saudara sekalian, kita masih banyak persoalan yang membelit bangsa kita. Yang paling pertama terasa korupsi yang makin gila-gilaan, oke? Ya, kemudian ada lagi masalah penegakan hukum yang tebang pilih, penguasaan sumber daya alam yang ugal-ugalan eksploitasinya. Belum masalah kedaulatan dengan Laut Cina Selatan dan sebagainya. Ini kita diributin soal satu. Saya punya tamu keren, orangnya memang low profile tapi high profit kalau nggak salah gitu ya. Terlalu tinggi nanti. Takut dia datang petugas pajak. Mayor Jenderal Robi Bin Kadir. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang tidak bergelut di bidang tentara, ini namanya agak aneh. Boleh nggak kita dengar Pak Robi, Pak Jenderal Robi ini dulu ngapain aja? Terakhir tugasnya di militer sebagai apa? Saya lulusan Akademi Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) tahun 82. Maaf, belum banyak lebar, boleh nggak? Ini kayaknya kurang oke nih kelihatannya nih. Kelihatannya serem. Nutupin Diego ternyata. Oke, lanjut. Kemudian saya bertugas kurang lebih setengahnya lah wilayah Indonesia. Kemudian saya terakhir sebagai kepala staf ahli Kasat. Oh, oke. Zaman siapa Kasat itu? Zaman Pak Gatot Nurmantio. Oh, Pak Gatot. Tapi kalau pendidikan? Ya kebetulan saya waktu pendidikan selesai sama-sama dengan Pak Gatot sendiri. Satu letting sebetulnya ya, cuman garis nasib yang beda ya. Yang satu koordinator staf ahli, yang satu di Kasat. Nggak apa-apa, masing-masing ada tugasnya. Allah berikan posisi dengan tugas yang masing-masing sebetulnya mulia. Terus sempat menjadi Kasdam, saya dengar ya? Ya. Kasdam di Kalimantan Barat. Oh, Tanjung Pura ya? Tanjung Pura. Waktu itu pangdamnya siapa? Pangdamnya ada 3 pangdam saya. Oh, 3 kali pangdam. Mulai Pak Gerhan, Pak Lubis, sama Pak Ridwan. Oh, semua Kasdam nih? Ya. Wah, awet. Spesialis Kasdam. Tapi nggak apa-apa, Kasdam itu sebenarnya orang nomor 2 setelah pangdamnya. Walaupun lebih banyak pusat internal gitu ya kalau setelah Kasdamnya. Pak Robi, ini tadi saya bercanda-bercanda di awal tadi bahwa persoalan hidup kita, maksud saya persoalan bangsa kita itu sudah terlampau banyak ya. Soal korupsi, soal kedaulatan, soal sumber daya alam, soal ancaman macam-macam gitu. Nah ini kok tiba-tiba kita dibuat ricuh gaduh dengan soal-soal patung gitu ya. Jadi sebenarnya dalam hidup saya itu sederhana saja sih. Cuma melihat situasi perkembangan akhir-akhir ini, yang kita khawatirkan itu kalau saya sudah selesai, tetapi bagaimana kelanjutan dari bangsa ini, terutama kita mikirkan generasi penerus. Untuk anak cucu kita ini mau dibawa kemana dengan situasi yang semakin semakin runyam begini, saya katakan. Jadi apalagi dengan isu-isu KGB ini. KGB, komunisme baru ini. Kita nggak ingin nanti seperti yang terjadi di berbagai wilayah dunia. Kalau anak cucu kita nanti tidak boleh lagi dengar adzan, tidak boleh lagi sholat. Sampai segitunya ya? Ya, namanya komunis. Dan sebagai purnawirawan mengendus, saya bilang mengendus, mencium ada bau-bau seperti itu, akan ke situ. Ya, melihat perkembangan akhir-akhir ini, munculnya adu domba, munculnya berbagai isu-isu yang aku bangga jadi anak PKI. Iya. Itu bukan isu lagi, itu fakta dalam bukunya itu. Ya.
Jadi jelas bahwa komunis ini berusaha untuk bangkit kembali di bumi Nusantara yang kita cintai ini. Dan menyusup. Menyusup kita lihat indikasinya, cuma untuk membuktikannya ya sama seperti yang disampaikan banyak para pakar pemikir, iya. seperti kentut. Ada baunya, nggak ada kelihatannya. Pembuktiannya susah. Nggak, bukan gue gitu. Baunya bukan gue gitu. Tapi saya agak khawatir sekaligus takut ketika Pak Robi tadi mengatakan kita tidak ingin nanti anak cucu kita nggak boleh dengar azan lagi. Masa sampai seperti itu sih? Kemarin sudah kita dengar ada larangan azan nggak boleh keras-keras. Oh, kan udah kelihatan. Oke, itu bagian dari indikasi ya. Siap. Gitu. Nah kalau itu terus berlanjut akan bawa kemana? Padahal kita ini mayoritas Muslim. Oh. Iya. Nah soal patung ini ya, kita nggak ingin terlibat dalam polemik ini. Tapi jawaban penjelasan dari Dudung dan mantan Pangkostrat sebelumnya Ayah Nasution akhirnya juga menimbulkan polemik baru. Ya, saya juga sependapat bahwa kita tidak ingin masuk ke soal keyakinan. Ya, persoalan mau masuk apa segala macam monggo. Cuma pertanyaannya ketika Pak Ayah Nasution datang ke Dudung Abdurrahman Pangkostrat yang sekarang dan meminta izin untuk mengambil patung dengan dalih bahwa keyakinannya membuat dia merasa berdosa, kok Dudung kok mengizinkan gitu, menerima ide itu, gimana nih? Ya, sulit juga kadang ya mencernanya itu. Tapi mungkin Pak Edi saya perlu sampaikan. Iya. Sebelumnya itu saya pernah menjabat sebagai Paban 6 Sismed Slok Angkatan Darat. Nah, apa itu Paban? Paban 6 Sismed itu adalah pembantu Aslok di bidang sistem dan metode. Oke. Jadi tempat membuat surat-surat aturan-aturan tentang logistik di Angkatan Darat. Yang tentunya mengacu dari Bendahara Negara, Menteri Keuangan, kemudian dari Kemhan maupun dari Panglima TNI. Ada semacam SOP-nya ya? Ada. Jadi kita buat yang namanya Perkasat tentang SIMAK BMN. Lalu apa lagi tuh? Sistem Persatuan Informasi Peraturan Kasar tentang Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara. Wah, sama juga kalau tentara. Jadi saya nggak mau masuk pada masalah keyakinan tadi ya. Dari prosedur aja. Kalau barang itu sudah diletakkan di dalam suatu satuan dan sudah menjadi milik satuan, sudah menjadi barang milik negara yang tercatat dalam SIMAK BMN, itu tata cara penghapusannya ada prosedurnya. Misalnya bagaimana? Karena pada kasus patung ini sebaiknya contohnya apabila diminta patung itu karena keyakinan, seharusnya selayaknya itu dilaporkan kepada pimpinan yang lebih tinggi yang punya kewenangan untuk menghapuskan barang milik negara tersebut. Menghapuskan itu artinya menghilangkan dengan catatan. Ya. Dengan keterangan apa misalnya? Ya, contohnya misalnya rusak, hilang, atau apa ya, seperti itu. Karena barang itu sudah tidak pas atau tidak diperlukan lagi oleh satuan, akan dihapuskan dari barang milik negara. Diajukan, nanti setelah diajukan disetujui baru bisa dihapus. Itu kalau dalam bidang perbankan namanya write off. Kalau kita punya utang kategori 5 kategori macet, maka buat pejabat bank itu akan mengotori neracanya, ya kan? Karena dia harus mencadangkan 100% dari tagihannya. Nah, untuk membersihkan neracanya maka diajukan write off, dihapus bukukan istilahnya gitu kan. Tapi memang itu ada kewajiban menagih. Nah, ini tadi bagus sekali Pak Robi memberikan kita semacam insight, penjelasan bahwa ada prosedur yang harus dilalui.
Jadi paling gampang mestinya sekarang kita cek ke SIMAK apa tadi sebenarnya? SIMAK BNN. Perkasa tentang SIMAK BNN. Cuma saya lupa nomornya berapa. Sistem manajemen, sistem informasi dan manajemen akuntansi barang milik negara. Itulah gitu. Jadi kita mesti cek di SIMAK gitu. Apakah 3 patung tadi, patung Pak Harto, Pak Nasution, Abdul Haris Nasution dan Pak Kolonel Sarawet itu masih tercatat nggak? Gitu dong ya. Kalau nggak tercatat, apa keterangannya di situ? Kan ada keterangannya kan? Apakah rusak, hancur, dimakan rayap, gitu kan? Atau memang tidak diperlukan? Atau diminta oleh Pangkostrat sebelumnya? Nah, itu kalau pada kasus yang ketiga nih gimana? Diizinkan nggak? Boleh nggak? Diminta. Jadi kalau itu sudah diserahkan dan itu sudah menjadi ranah publik, sudah menjadi ranah satuan. Jadi cara penghapusannya sesuai prosedur yang dituangkan dalam perkasat itu. Menurut saya ya harusnya seperti itu. Tidak serta-merta seorang komandan satuan itu boleh langsung meminta. Ada orang minta terus dihapus begitu saja. Harus ada prosedurnya dilalui dulu. Oke, tadi kita bicara soal teknis ya, saudara sekalian. Sekarang kita geser dikit agak substantif nih. Ada yang bilang ya, ini ada yang bilang aja bahwa kedatangan AY Nasution kepada juniornya Pangkostrat yang sedang menjabat dengan dalih saya merasa berdosa bla 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 itu sehingga patung itu bisa dibawa. Ini ada yang bilang aja, mohon maaf ya Kang Dudung ya, Kang Dudung Abdul Rahman, mohon maaf gitu. Ada yang bilang ini menjadi exit buat Kang Dudung untuk memindahkan, kalau bahasa GN kemarin kadung akan menghancurkan. Memindahkan 3 patung itu dari diorama gitu. Kenapa? Karena kalau kita, mohon maaf lagi nih Kang Dudung nih ya, rekam jejak Kang Dudung ini kan agak unik sebagai pejabat militer ya, jenderal ya. Waktu menjadi Gubernur Akmil dia membangun patung Soekarno, oke ya. Terlepas ada kaitan tidak ada kaitannya, kemudian dapat hadiah menjadi Pangdam Jaya. Pangdam Jaya setuju nggak kalau saya bilang itu sangat prestisius ya? Sangat ya, sangat prestisius. Ketika Pangdam Jaya dia perintahkan anak buahnya turunkan baliho Habib Rizik, dan ketika orang geger bilang baliho turun perintah saya, wah akan begitu kan? Lalu dapat hadiah Pangkostrat. Nah, apakah pemindahan ini menjadi semacam kredit poin juga duduk untuk melangkah menjadi Kasat? Gimana Pak Deddy? Ini ada yang bilang begitu, analisis saja. Ya, yang bilang itu ya bisa saja. Bisa saja ya. Tetapi kalau menurut saya itu sudah menjadi barang yang diketahui oleh prajurit Kostrat, oleh mereka-mereka yang istilahnya haus tentang sejarah bangsa. Mereka datang ke museum itu mempelajari, tiba-tiba hilang, tentunya akan menjadi satu ganjaran buat para prajurit juga menurut saya. Karena itu barang yang merupakan dibangunnya dengan niat untuk melestarikan atau untuk memudahkan para prajurit memahami, mengetahui kejadian pada saat 65 beberapa jam setelah gagalnya pemerintahan. Bagaimana perencanaan Pak Harto bersama Pak Sarwo Edi, disaksikan Pak Nasution dalam rangka menumpas atau menghadapi pemberontakan PKI, kan begitu. Jadi gini, kalau saya sebagai orang awam merujuk penjelasan Pak Deddy tadi, Pak Deddy Pak Robi tadi, untung nggak pernah Pak Dudung. Pak Robi tadi itu diorama tadi, patung tadi buat warga Kostrat itu kan kebanggaan bahwa para seniornya dulu pernah berbuat untuk Republik ini, menyelamatkan negeri ini, kebanggaan betul-betul ya. Begitu itu barang kadang benar katanya tadi ada semacam apa ya, kok nggak ada sih gitu ya, kita mau berkaca kemana lagi gitu ya, mau bangga apa lagi gitu ya. Ini kan menurut saya nggak tahu, nggak semata-mata masalah teknis operasional macam tadi, SIMAK apa tadi, ini ada sesuatu yang lebih substantif. Ini gimana? Ya, diadakannya museum
diadakannya diorama itu kan untuk memudahkan kita melihat kejadian yang telah lalu, yang bagi yang sekarang untuk dia memahami sesuatu yang terjadi pada masa lalu dan untuk menjadi kewaspadaan pada kehidupan yang sekarang ini, sehingga jangan sampai kejadian itu terulang dan orang-orang inilah yang dulu pernah memberantas, jiwa semangatnya itu yang akan menjadi teladan bagi prajuritnya, bagi penerus itu tadi Dan 3 orang ini kan memang punya peran sangat penting untuk menumpas PKI, dan tidak salah kalau orang berpendapat 3 orang ini sangat dipicu oleh PKI. Tapi kembali ke soal tadi, bagaimana dia seorang kepala satuan bisa memberikan izin semudah itu? Apalagi alasannya, mohon maaf ya, alasannya masalah keyakinan. Dan keyakinan itu keyakinan yang kita kenal sebagai keyakinan yang fundamentalis, ya kan? Karena katakanlah iya hadisnya begitu segala macam, patung tidak boleh, tapi ini kan dipegang, dipatuhi oleh sebagian tanda kutip kecil kaum Islam yang fundamentalis. Nah ini kan artinya pertanyaannya, artinya Dudung mengakses paham fundamentalis dong, gimana nih? Saya cuma berprinsip begini Pak, bahwa Pancasila itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jelas itu menjadi sangat fundamental buat bangsa Indonesia. Bangsa religius. Sementara komunis nyata-nyata beraliran tidak bertuhan, sehingga kita ya tetap sampai kapanpun bahaya laten itu, komunis itu harus selalu kita waspadai. Seperti yang saya dapat doktrin dari senior saya yang sedang manggung juga, yang sudah pensiun tapi manggung sekarang ini. Dulu mereka mendoktrin kami untuk selalu mewaspadai bahaya laten komunis. Nah kalau sekarang ada yang bilang komunis tidak ada, tidak akan bangkit dan sebagainya, ideologi komunis itu harus kita waspadai karena tidak sesuai dengan paham kita Pancasila. Iya, waktu Menhannya Rian Nizar Triakudu itu lebih tegas lagi. Dia bilang kalau yang bilang nggak ada yang bilang komunis sudah nggak ada, jangan-jangan dia komunis. Tapi ada lagi satu jenderal namanya Luhut Binsar Panjaitan. Waktu kita ribut-ribut soal Palu Arit, dia malah bilang jangan terlalu berlebihan lah, anak muda pakai kaos oranye itu cuma mode aja, tren mode aja. Ini kan bahaya sekali seorang letnan jenderal ya malah ya, jenderal tentara kok bisa ngomong gitu, kan bahaya sekali. Nanti kalau saya komentar ya saya dimarahi sama banyak orang, katanya mulai sini. Untung gua bukan tentara, gua boleh ngomong. Tapi yang pasti seperti kata Pak Robin tadi, Indonesia masih punya TAP MPRS nomor 25 tahun 966 ya, yang melarang PKI dan segala jenisnya. Sekarang ada yang mengatakan bahwa PKI ini licik dengan segala cara, menyusup dan sebagainya. Nah ini gimana ya? Maksud saya, pertanyaannya bagaimana caranya bahwa mereka tuh benar-benar sudah tamat gitu loh. Karena ini menjadi pertanyaan penting, karena saya sebagai salah satu warga rakyat Indonesia ini merasa pemerintah sekarang ini minimal melakukan pembiaran, bahkan memfasilitasi kebangkitan ini. Nah, ini gimana nih? Gimana nih? Pertanyaannya Mas Edi ini memang ayo jawab. Jangan sampai ada yang mau merubah, menghilangkan gitu. Kemudian ya gimana ya, namanya komunis, kalau saya sih doktrin yang pernah disampaikan senior dulu, dan setidaknya saya walaupun masih kecil saya melihat gitu. Saya ikut mengalami bagaimana situasi mencekam tahun-tahun itu. Walaupun saya masih sangat kecil, masih SD saya masih SD. Tapi kebetulan di tempat saya
di tempat orang tua saya berdinas, cukup banyak yang terlibat juga. Oke. Jadi kalau yang bilang nggak mungkin TNI disusupi, terus tahun 65 apa nggak disusupi? Kalau untung Ya kalau banyak sekali itu. Jadi ngomong kosong kalau wah nggak mungkin. faktanya pernah terjadi ya. Kalau dulu pernah bisa, sekarang bukan mustahil ya. Kalau ada senior yang bilang, nah punya Sabta Marga, punya Sumpah Prajurit. Tahun 65 juga ada Sumpah Prajurit Sabta Marga. Tapi kalau namanya jiwanya sudah terkontaminasi, terpapar, itu bisa saja tersusupi. Makanya saya sih pesan aja buat para prajurit, pegang teguh Sabta Marga Sumpah Prajurit. Ya. Itu pegangan kita, perjuangan kita sebagai prajurit untuk mengawal bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Terima kasih. Kalau udah ngomong terima kasih, udah gak boleh nanya lagi. Pintar. Oke, Pak Robi, terima kasih banyak. Ini menarik sekali, pesan terakhir itu benar-benar buat pegangan kita semua lah, khususnya teman-teman yang bertugas di TNI dan juga polisi harusnya ya. Kalau polisi punya tribrata ya, kalau nggak salah gitu dia pokoknya deh. Tapi mereka masing-masing punya semacam jimat, sumpah atau apapun namanya yang kalau itu dipegang dengan sungguh-sungguh dan dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah dengan bantuan Allah negeri ini akan lepas dari komunisme. Terima kasih banyak. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.